Belakangan perhatian dunia teralihkan dengan diangkatnya berkas Jeffrey Epstein. Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk membahas hal-hal menjijikan dan bengis semacam itu. Kita tidak sudi mengisi timeline Anda dengan sesuatu yang menormalisasi pikiran Anda dengan hal-hal memuakkan tentang kejahatan orang-orang yang jauh dari nilai normal. Kita akan membahas sesuatu yang lebih memberikan harapan. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Kita berbicara tentang revolusi Islam Iran. Sebuah revolusi yang kian hari makin kuat dan semakin tumbuh, memberikan cahaya masa depan. Ya, revolusi itu telah berusia 47 tahun, namun tetap fenomenal. Sungguh ia seakan tak pernah lekang dan berhenti. Terus mengalir dan bergairah menemukan momentum demi momentum yang bukan hanya hendak melumatkannya, tetapi justru menjadikannya terus membara dan menyala. Itulah revolusi Islam Iran yang meletus sejak 1979 dan yang geliatnya tetap dirasakan hingga kini oleh seluruh masyarakat dunia, baik yang memujinya ataupun yang membencinya, atau bahkan oleh mereka yang menyatakan diri netral-netral saja. Kini semua orang membicarakan Iran. Benar, citra revolusi itu memang tetap menjulang. Bagi sebagian orang, itu mungkin mendatangkan rasa senang dan harapan. Kendati mungkin bagi sebagian lainnya, ia tampak sebagai sebuah bahaya dan ancaman, sesuatu yang tampaknya bisa dikatakan berlebihan. Iran, bangsa Iran dan pemimpin revolusinya tampaknya memang harus dipahami sebagai keberadaan yang pada dasarnya adalah wajar dan semestinya. Sebuah keniscayaan kalau orang filsafat bilang, agar kita dapat berpikir secara objektif. Iran dengan sistemnya adalah keberadaan yang bergulat untuk tetap eksis dan tumbuh. Setiap tantangan yang berusaha melenyapkannya tentu harus dihadapinya dengan kesungguhan dan tekad yang kuat. Atau kalau tidak, ia akan hilang dan lenyap. Saat serangan silih berganti yang ditimpakan secara jahat karena tidak semestinya oleh para adik kuasa dunia, seperti Amerika dan Zionis yang berusaha menghancurkannya, Iran bergeming, tenang. Iran berusaha membentengi diri, bertahan dan mempersiapkan pukulan demi pukulan yang akan menimpanya. Bukan hanya militer, karena memang hantaman itu bukan hanya militer. Iran membangun semua lini kehidupan untuk menghasilkan ketangguhan yang diperlukan. Bahkan di atas yang diperlukan karena semua entitas hidup mestilah mempersiapkan antisipasi tantangan ke depannya. Bila hendak bertahan, maka kemajuanlah yang didapatkan dan diraih. Bahkan mengalahkan kemajuan banyak guru di mana Iran pernah belajar kepadanya. Misalkan teknologi rudal. Kini Iran bisa dibilang adalah yang terdepan dalam teknologi jenis ini dengan menghasilkan rudal hipersonik yang hanya dimiliki oleh teknologinya oleh segelintir negara. Atau teknologi nanonya pada banyak bidang aplikasi. Misalnya kesehatan, Iran adalah salah satu dari sedikit negara yang mengembangkan sistem sel punca untuk pengobatan atau pemulihan jaringan tubuh. Bahkan ia mungkin sudah yang terdepan dalam bidang ini. Contoh lainnya adalah sistem robotik untuk operasi jarak jauh. Iran juga telah mengalami kemajuan yang mencengangkan dalam hal teknologi ruang angkasa. Sebuah teknologi yang tidak hanya berkonsekuensi terhadap kemajuan ilmiah ruang angkasa, tetapi juga pertahanan. Inilah yang kemudian juga mendatangkan rasa gentar sebagian pihak yang terbiasa menggertak negara-negara yang dianggap kecil dan lemah. Begitulah, Iran hari ini memang fenomenal. Rahasia di balik kemenjulangan revolusi ini sebenarnya telah diungkapkan oleh salah seorang tokoh revolusi ini sendiri. Di samping tokoh utama Imam Khomeini, yaitu Syahid Murtadha Mutahhari. Beliau menyebutkan bahwa paling tidak terdapat 3 faktor bagi terjadinya sebuah revolusi. Pertama adalah faktor ekonomi. Dalam hal ini terjadi ketidakadilan secara ekonomi di antara segmentasi masyarakat yang menjadikan kelas tertindas melakukan perlawanan dan menumbangkan sistem berkuasa yang menindas. Contoh bagi kasus ini adalah revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Faktor kedua adalah kebebasan. Dalam hal ini penyebabnya bukan hanya faktor-faktor ekonomi, tetapi juga lantaran adanya pengekangan terhadap kebebasan masyarakat. Mereka tidak memperoleh kebebasan secara politik, budaya, dan seterusnya. Lantas mereka melakukan perlawanan dan menumbangkan penguasa yang represif. Contoh untuk kasus ini diantaranya adalah Revolusi Perancis pada tahun 1789. Faktor ketiga yang khas pada revolusi Islam Iran adalah bukan hanya faktor ekonomi dan kebebasan, tapi sebab sesungguhnya adalah faktor rohani dan spiritual. Landas pacu bagi revolusi ini adalah kehendak masyarakat untuk mencapai nilai-nilai adiluhung kemanusiaan mereka, yaitu sampainya mereka pada nilai kesempurnaan ilahiyah. Benar, inilah yang menjadi pendorong utama revolusi tersebut. Karenanya di permukaan, revolusi ini seperti tidak pernah berhenti dan mendapatkan momentum-momentum baru yang menjadikannya terus-menerus segar dan tumbuh.
Tujuan tertinggi kemanusiaan tentu adalah kesempurnaan mutlak tanpa batas, yaitu menuju Tuhannya. Karenanya revolusi Islam Iran terus bergerak dan menumbangkan setiap penghalang yang mencoba meruntuhkannya. Benar, Iran telah menjelma menjadi entitas yang dipuja, diagungkan, dan dibicarakan. Iran perlahan menjadi contoh dan patokan seluruh unsur kehidupan manusia modern saat ini. Selamat berevolusi, saya Bang Jack. Sampai jumpa.